Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Al-Fatah yang dimuliakan Allah? Semoga kita dalam keadaan sehat, dilimpahkan rezekinya dan diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Suatu hari, karena berniat menjual keledainya, pagi-pagi Abu Nawas pergi ke pasar. Di pasar dia bertemu dengan seorang lelaki yang tertarik untuk membeli keledainya. "Berapa harga keledaimu?" tanya si lelaki. "10 dinar kawan," jawab Abu Nawas. "Baiklah, saya akan membelinya dengan harga 10 dinar. Balas si lelaki. Setelah negosiasi selesai, mereka sepakat untuk bertransaksi. Lelaki tersebut memberikan 10 dinar, lalu pergi dengan membawa keledainya. Tapi setelah seminggu berlalu, lelaki itu kembali ke pasar dengan membawa keledainya yang telah dibelinya. "Wahai Abu Nawas, aku ingin mengembalikan keledai ini. Dan aku minta uangku kembali," kata si lelaki. "Loh, kenapa? Apa ada yang salah dengan keledai itu?" tanya Abu Nawas. "Keledai ini begitu lamban dan makannya juga sangat boros sekali. Aku sudah mencoba segala cara, tapi dia tidak mau bergerak lebih cepat," jawab si lelaki. Sejenak Abu Nawas terdiam, kemudian ia berkata, "Aku minta maaf kawan, barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan." Mendengar itu si lelaki tidak terima. "Apa-apaan kau Abu Nawas? Kau menjual keledaimu dengan cara menipu," bentak si lelaki. "Menipu bagaimana? Bukankah waktu sebelum kau membelinya, kau sudah mengeceknya terlebih dahulu?" balas Abu Nawas. "Iya benar, tapi kau tidak mengatakan bahwa keledaimu jalannya sangat lamban dan makannya juga sangat boros," ujar si lelaki. "Keledai ini memang begitu, tapi aku punya ide," kata Abu Nawas. "Apa idemu?" tanya si lelaki. "Aku bisa menjual keledai ini kembali padamu dengan harga yang lebih murah, yaitu 5 dinar. Bagaimana?" usul Abu Nawas. "Baik, aku setuju. Aku akan membelinya kembali dengan harga 5 dinar, balas si lelaki. Setelah transaksi selesai, si lelaki pergi dengan membawa kembali keledainya. Adapun Abu Nawas bisa tersenyum puas. Tiba-tiba salah seorang teman Abu Nawas yang melihat seluruh insiden itu datang menghampirinya. "Kok ini bodoh Abu Nawas? Mana ada keledai seharga 5 dinar? Bukannya dapat untung tapi malah rugi. Padahal keledaimu sudah laku 10 dinar dan sekarang kau malah menjualnya 5 dinar, kata temannya. Dengan entengnya Abu Nawas membalas, Andai saja kau tahu, dalam seminggu aku menghabiskan 5 dinar untuk membeli makanan si keledai. Anggap saja dalam seminggu kemarin aku menitipkan keledai pada lelaki itu. Dan aku tidak perlu mengeluarkan 5 dinar untuk memberinya makan," jelas Abu Nawas. Kawannya tersebut pun hanya geleng-geleng kepala. Kisah Abu Nawas kali ini menceritakan Baginda Raja ingin kembali mengerjai Abu Nawas. Ia pun mencari cara agar usahanya kali ini berhasil. Setelah meminta pendapat dari para menterinya, akhirnya didapatkanlah sebuah rencana. Kemudian mereka menyusun rencana tersebut dengan persiapan yang sangat matang. "Kali ini kau tak akan bisa lolos Abu Nawas," gumam Baginda Raja dalam hati. Maka ia pun segera mengutus beberapa pengawal istana
untuk memanggil Abu Nawas. "Tuan Abu, Anda diperintah ke istana sekarang juga," kata salah satu pengawal. Abu Nawas yang sedang tidak semangat sempat menolak perintah tersebut. "Bilang sama rajamu kalau saya tidak mau datang," balas Abu Nawas. "Tapi Tuan Abu, Anda tidak boleh menolak perintah raja. Kalau Tuan Abu tetap bersikeras, kami akan membawa Tuan Abu secara paksa," ujar para pengawal. Akhirnya dengan berat hati Abu Nawas berangkat ke istana. Dan seperti yang Abu Nawas duga, setibanya di sana, ia dijebak Baginda Raja dengan permainan konyolnya. "Wahai Abu Nawas, kemarilah, duduklah bersama kami," kata Baginda Raja menyambut. "Ampun Yang Mulia, sebenarnya apa yang ingin Paduka sampaikan?" tanya Abu Nawas tanpa berbasa-basi. "Begini Abu Nawas, aku dapat hadiah seruling dari sahabatku yang ada di negeri seberang, dan aku ingin kau memainkannya," ujar Baginda Raja. "Tapi Paduka Yang Mulia, bukankah Paduka tahu kalau saya tidak bisa bermain musik?" balas Abu Nawas. "Jangan khawatir, kau tidak perlu memainkannya sekarang juga. Bawalah seruling ini untuk kau belajar, dan besok kembalilah kemari," ujar Baginda Raja. Abu Nawas tahu bahwa tugas ini adalah jebakan Baginda Raja untuk mengerjai dirinya. Tapi dengan akal cerdiknya, Abu Nawas justru memanfaatkan kesempatan ini. "Paduka Yang Mulia, apa yang akan aku dapatkan bila saya berhasil melakukannya?" tanya Abu Nawas. "Kalau kamu berhasil, aku akan memberimu hadiah sejumlah 100 dinar, jawab Baginda Raja. "Maaf Yang Mulia, tapi belajar seruling dalam sehari itu bukanlah perkara mudah. Oleh karenanya, saya ingin hadiahnya menjadi 2 kali lipat. Bagaimana?" tawar Abu Nawas. "Baik, aku turuti permintaanmu, tapi dengan catatan permainan serulingmu harus membuatku terkesan," ujar Baginda Raja. "Tentu saja Paduka, Paduka tak perlu khawatir," timpal Abu Nawas. Singkat cerita, pada keesokan harinya datanglah Abu Nawas ke istana. Tapi begitu ia sampai di istana, dilihatnya ada 3 orang yang juga turut diundang. "Mereka ini siapa Paduka?" tanya Abu Nawas. Baginda Raja lalu menjelaskan bahwa ketiga orang tersebut adalah pemain seruling yang handal. Adapun tujuan Baginda Raja mengundang mereka untuk mengadu permainan seruling Abu Nawas. Ini pasti orang-orang bayaran. Paduka sengaja membayar mereka agar bisa mengalahkanku, kata Abu Nawas dalam hati. Kemudian orang pertama maju ke depan dan memainkan serulingnya. Lantunan iramanya yang indah membuat seisi istana terbawa oleh suasana. Kemudian dilanjutkan dengan orang kedua. Ia juga tak kalah merdunya. Begitu pula dengan orang ketiga. Baginda Raja sampai terlena dibuatnya. Dan kini tibalah giliran Abu Nawas. Aduh, sialan. Aku tak mungkin bisa mengalahkan mereka, pikir Abu Nawas. Ia pun pasrah bila harus dihukum karena tak bisa menjalankan tugasnya. Sejenak ia terdiam beberapa saat untuk mencari jalan keluar. Abu Nawas, kenapa malah bengong? Ayo segera mainkan serulingnya, perintah Baginda Raja. Tenang dulu Paduka, saya sedang berkonsentrasi, jawab Abu Nawas beralasan. Tiba-tiba muncullah ide cemerlang di benaknya, dan tanpa menunggu lama, ia segera memainkan serulingnya. Sudah bisa ditebak, karena ia tak pandai bermain musik, maka suara yang terdengar tidak karuan dan berantakan. Hal ini membuat orang-orang yang hadir tertawa terpingkal-pingkal. Wahai Abu Nawas, permainan macam apa itu? Tidak ada keindahannya sama sekali, ejek dari mereka. Kemudian Baginda Raja pun berkata,
Abu Nawas, karena kau telah gagal, maka kau tidak akan mendapatkan hadiahmu. Dan sebagai gantinya, kau harus memandikan kuda-kuda istana selama sebulan, tegas Baginda Raja. Kali ini aku bisa mengalahkanmu Abu Nawas, pikir Baginda Raja. Tapi tanpa diduga, Abu Nawas mengeluarkan jurus andalannya. Paduka yang mulia, apakah Paduka tidak menyadari seruling ini tak sanggup mengeluarkan suara indahnya? Itu dikarenakan terpukau dengan penampilan Paduka. Coba Paduka perhatikan, Paduka terlihat sangat gagah dan berwibawa, apalagi dengan mengenakan jubah baru kebesarannya, puji Abu Nawas. Ah, itu hanya akal-akalanmu saja Abu Nawas. Ketahuilah, aku sudah tidak bisa kau bodohi, tukas Baginda Raja. Tapi Paduka, apa yang saya katakan memang benar-benar kenyataan, timpal Abu Nawas. Baik, kalau kau beranggapan begitu, apa buktinya? Tanya Baginda Raja. Menurut Paduka, kerajaan yang besar ini sangat indah dan megah, bukan? Tapi kalau dibandingkan dengan istana Nabi Sulaiman, pasti Paduka akan merasa bahwa semua kemegahan dan keindahan istana ini tidak ada apa-apanya, dan membuat Paduka berkecil hati. Begitu pula dengan seruling ini, meskipun dapat mengeluarkan suara yang indah, tapi ketika melihat kewibawaan dan kegagahan Paduka, dia menjadi berkecil hati dan tak sanggup mengeluarkan suara indahnya, tutur Abu Nawas. Kau terlalu mengada-ada Abu Nawas, buktinya ketiga orang ini bisa memainkan dengan suara indah, ujar Baginda Raja. Kalau itu tergantung orang yang memainkannya Paduka. Bila orang tersebut memuliakan dan mengagumi Paduka, ia tak akan mampu memainkan irama yang indah ini. Tapi kalau hanya sebatas menganggap Paduka sebagai raja, ia tentu akan bisa memainkannya dengan suara indah, karena ia lebih memuliakan dan mengagumi dirinya sendiri, jelas Abu Nawas. Mendengar penjelasan tersebut, Baginda Raja tak bisa berkata apa-apa. Ia tak memungkiri bahwa sekonyol-konyolnya Abu Nawas, ia tetap memuliakan dan menghormati dirinya. Dan itu Abu Nawas lakukan tanpa ada maksud apapun. Berbeda dengan orang-orang lain, kebanyakan mereka mendekati rajanya agar memperoleh jabatan ataupun kedudukan. Akhirnya berkat kecerdikan Abu Nawas, ia pun lolos dari hukuman. Dan sesuai berjanjian, Abu Nawas diberi hadiah sejumlah 200 dinar. Dikisahkan kota Baghdad kini dipimpin oleh gubernur yang baru. Dan kabar yang beredar, orangnya sangat kejam dan dengan mudahnya memberi hukuman. Semenjak Baghdad dalam kekuasaannya, banyak pejabat bawahannya dipecat, lalu dimasukkan ke dalam penjara. Tak sedikit juga para warga yang mendapat perlakuan sewenang-wenang. Kabar ini pun dengan cepat menyebar sampai ke pelosok wilayah Baghdad. Lalu salah satu bawahannya memberitahukan kepada sang gubernur, "Wahai Tuan, orang-orang mulai tidak menyukai Tuan. Mereka bilang Tuan adalah gubernur yang kejam." Mendengar hal ini, sang gubernur sontak terkejut. Apa maunya mereka? Bukankah mereka menginginkan supaya keadilan tegakkan? Kenapa malah menganggap saya kejam? Balas sang gubernur tidak terima. Maka ia pun mengundang ulama agar berkumpul di istananya. Ketika ulama ini ada di hadapan sang gubernur berkata di hadapan mereka, "Aku akan memberi kalian satu pertanyaan, jawablah dengan jujur. Apakah saya gubernur yang adil atau kejam?" tanya sang gubernur. Ulama pertama menjawab, "Tuan adalah gubernur yang kejam, Anda telah berlaku sewenang-wenang." Segera saja ulama pertama ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara.
Kemudian giliran ulama kedua yang mendapat pertanyaan yang sama. "Menurut kamu, aku adalah gubernur yang adil atau kejam?" tanya gubernur lagi. Karena takut bernasib sama seperti ulama pertama, ulama kedua ini menjawab sebaliknya. "Tuan adalah gubernur yang adil dan bijak," kata ulama kedua. Akan tetapi dengan jawaban tersebut, ia juga ditangkap dan dijebloskan ke penjara. "Kau telah membohongi dirimu sendiri, hanya supaya bisa selamat dari hukuman," ujar sang gubernur. Atas kejadian itu beberapa ulama telah jatuh menjadi korban kejahatan gubernur ini. Dan akhirnya tibalah waktunya Abu Nawas diundang. Ini adalah perjumpaan resmi pertama antara Abu Nawas dengan sang gubernur. Dengan angkuhnya gubernur itu bertanya, "Wahai Abu Nawas, jawablah, apakah aku adil atau kejam? Kalau menurutmu aku adil, maka dengan keadilanku, engkau akan aku hukum 1 tahun penjara. Namun kalau menurutmu aku kejam, maka dengan kekejamanku, engkau akan aku hukum 2 tahun penjara." Sementara orang-orang yang hadir penasaran menanti jawaban yang akan diucapkan Abu Nawas. Mengingat Abu Nawas terkenal sangat cerdik dan sering lolos dari hukuman ketika mendapati hal seperti ini. Abu Nawas pun lalu berkata, "Begini Tuan, sesungguhnya kamilah penduduk di sini yang merupakan orang-orang kejam dan abai. Sedangkan Tuan adalah pedang keadilan yang diturunkan Allah yang Maha Adil kepada kami. Demi kebijaksanaan Tuan, sudikah kiranya Tuan membebaskan ulama-ulama kami?" Jawaban tersebut membuat sang gubernur mengagumi kecerdikan Abu Nawas. Setelah berpikir sejenak, ia pun mengabulkan permintaan Abu Nawas. "Baiklah Abu Nawas, aku akan penuhi permintaanmu, tapi dengan syarat, kamu harus menjadi penasehatku," pinta sang gubernur. Awalnya Abu Nawas ingin menolak, namun karena ia harus menyelamatkan para ulama, ia terpaksa menerima jabatan tersebut. Kemudian setelah para ulama dibebaskan, mereka lalu diizinkan pulang bersama Abu Nawas. Ketika di tengah perjalanan, salah satu ulama bertanya kepadanya, "Wahai Abu Nawas, kenapa kamu memuji gubernur yang kejam itu? Bahkan kamu mau bekerja sama dengannya?" Abu Nawas menjawab, "Justru dengan aku menjadi penasehatnya, aku bisa menolong kalian. Dan nantinya aku bisa menolong masyarakat, manakala mereka menjadi sasaran kekejamannya. Dan sedikit demi sedikit, aku akan mempengaruhi dia supaya tidak berlaku sewenang-wenang." Mendengar penjelasan tersebut, para ulama pun mulai memahaminya. "Tapi Abu Nawas, kenapa kau mau melakukan hal itu? Kenapa tidak laporkan saja pada Baginda Raja? Tentu Baginda Raja akan percaya padamu, dan gubernur baru itu akan dipecat," ujar salah satu dari mereka. "Begini kawan-kawan, sebenarnya dia itu baik, cuma dia terlalu keras dan tak mau dikritik. Nanti soal itu serahkan saja padaku. Aku akan menyadarkan dia sedikit demi sedikit. Yang terpenting adalah dia merupakan gubernur yang bersih dari korupsi. Bahkan dia dengan tegas memecat bawahannya dan memenjarakannya apabila ketahuan korupsi. Aku juga pernah mendengar dia pernah memenjarakan kerabatnya sendiri karena ketahuan berbuat korupsi," jelas Abu Nawas. Mereka akhirnya mengetahui kenapa Abu Nawas bersedia menjadi penasehat gubernur yang kejam itu. Belakangan ini, situasi istana terasa mencekam. Pasalnya Baginda Raja mendapat pesan ancaman pembunuhan dari seseorang yang belum diketahui identitasnya. Untuk menjaga keselamatan Baginda Raja, para prajurit disiagakan di setiap sudut-sudut istana dan di setiap pintu masuk. Namun Baginda Raja terlihat merasa kurang nyaman. Perasaan was-was selalu menghantui dirinya. Melihat gelagat rajanya yang cenderung ketakutan,
Panglima pengawal istana berkata kepadanya, "Ampun Paduka yang mulia, kenapa Paduka masih terlihat sangat gelisah? Para prajurit akan selalu menjaga Paduka kemanapun Paduka pergi. Insya Allah Paduka akan tetap aman." Baginda Raja hanya tersenyum mendengar penuturan Panglima prajuritnya. "Wahai Panglima, kamu salah sangka kalau menganggap aku ketakutan. Semua urusanku aku pasrahkan kepada Allah, termasuk kematianku," jawab Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, lalu apa yang membuat Paduka sangat gelisah?" tanya Panglima penasaran. "Saya hanya merasa jenuh dengan keadaan ini, wahai Panglima. Kemana-mana harus dikawal, dan saya juga tidak bisa lagi berburu ke hutan seperti biasanya. Sedangkan saya ini butuh hiburan," jawab Baginda Raja. "Tapi ini semua demi keamanan Paduka. Kami tak akan membiarkan keselamatan Paduka terancam. Begini saja Paduka, bagaimana kalau saya panggilkan Abu Nawas untuk menemani Paduka?" saran sang Panglima. Sejenak Baginda Raja terdiam. Iya ya, kenapa tak terpikirkan akan Abu Nawas? Dengan kehadiran Abu Nawas tentu bisa membuatku terhibur. "Benar sekali Panglima, suruh secepatnya Abu Nawas datang ke istana," titah Baginda Raja. Maka beberapa prajurit kerajaan segera berangkat menuju rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, salah satu prajurit berkata, "Tuan Abu, Anda diperintahkan Baginda Raja untuk ke istana sekarang juga." Abu Nawas yang sedang enak duduk santai tidak terlalu menghiraukan perkataan prajurit tersebut. "Untuk apa aku ke sana? Baginda Raja mau mengerjaiku lagi ya? Aku sedang tidak semangat untuk meladeninya. Bilang sama rajamu, Abu Nawas tidak mau datang ke istana. Kalau Baginda Raja marah dan ingin memenjarakan, silahkan tangkap aku daripada aku harus meladeninya," tutur Abu Nawas. "Tuan Abu, apa Tuan Abu tidak dengar kabar? Baginda Raja mendapat ancaman pembunuhan. Baginda mengundang Tuan Abu untuk menemaninya," balas salah satu prajurit. Abu Nawas tersentak kaget mendengarnya. "Benarkah itu? Baiklah, saya akan segera ke sana," ucap Abu Nawas. Singkat cerita, sampailah Abu Nawas di istana dan menghadap Baginda Raja. "Wahai Paduka yang mulia, apa benar Paduka Raja mendapat ancaman pembunuhan?" tanya Abu Nawas memastikan. "Benar Abu Nawas, tapi aku sedikit pun tidak merasa takut, karena hidup dan matiku Allah yang menentukan. Aku mengundangmu ke sini untuk menghiburku, agar aku tidak merasa jenuh Abu Nawas," balas Baginda Raja. "Baiklah Paduka yang mulia, mulai saat ini saya akan setia menemani Paduka Raja," ucap Abu Nawas. Sejak saat itu Abu Nawas ikut menjaga keamanan Baginda Raja. Semua tamu yang ingin bertemu dengan Baginda Raja harus melalui izin dari Abu Nawas, termasuk juga masalah makanan. Semua makanan yang akan dihidangkan kepada Baginda Raja harus melalui izin dari Abu Nawas. Suatu kali ketika Baginda Raja merasa lapar, ia meminta hidangan kepada Abu Nawas. Abu Nawas segera memerintahkan para koki istana untuk memasak sayuran yang enak. Setelah hidangannya matang, para koki langsung menyajikannya di hadapan Baginda Raja. "Wahai Abu Nawas, apakah hidangan ini aman?" tanya Baginda Raja. "Jangan khawatir Paduka yang mulia, makanan ini dijamin aman dan tidak mengandung racun. Bahkan sebaliknya, ini adalah hidangan sayuran yang paling enak di dunia," jawab Abu Nawas. Setelah Baginda Raja mencicipinya, ia menjadi ketagihan. "Kamu benar Abu Nawas, hidangan ini sangat enak dan lezat," puji Baginda Raja. Sejak saat itu hampir setiap hari, Baginda Raja meminta supaya dimasakkan sayur tersebut. 5 hari kemudian, koki istana masih saja membuat masakan yang sama seperti hari-hari sebelumnya. Karena sudah merasa bosan, Baginda Raja berkata kepada Abu Nawas, "Singkirkan semuanya, aku benci makanan ini." Abu Nawas yang sedang berada di samping Baginda Raja menimpali ucapan rajanya itu. "Benar Paduka yang mulia, sayuran ini memang yang terburuk di dunia."
Mendengar itu Baginda Raja heran dengan ucapan Abu Nawas. "Kamu ini aneh Abu Nawas, beberapa hari yang lalu kau bilang ini adalah hidangan yang paling enak di dunia. Sekarang kau bilang ini adalah hidangan sayuran paling terburuk di dunia. Yang benar yang mana Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Kenapa Paduka tanya ke saya? Saya ini pelayan raja, bukan pelayan sayuran. Jadi apapun yang Baginda Raja katakan, saya juga akan mengatakan yang sama," jawab Abu Nawas enteng. Spontan Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal dengan ulah Abu Nawas ini. Di kota tempat tinggal Abu Nawas, ada gubernur baru yang ditugaskan oleh Baginda Raja. Usut punya usut, gubernur baru ini terkenal kejam dan sadis. Suatu hari sang gubernur mendengar kabar tentang sosok terkenal yang bernama Abu Nawas. Ia pun lalu bertanya kepada para pengawalnya, "Apa benar setiap kali Abu Nawas akan dihukum dia selalu bisa lolos?" Pengawal pun menjawab bahwa Abu Nawas adalah orang yang sangat cerdik. Bahkan Baginda Raja sendiri dengan mudah terkecoh oleh kecerdikan Abu Nawas. Mendengar hal itu, naluri sang gubernur tertantang untuk menguji orang terpandai di kota Baghdad tersebut. Singkat cerita, berkat siasat licik sang gubernur membuat Abu Nawas berhasil masuk perangkapnya. Walhasil Abu Nawas dijatuhi hukuman karena dianggap melakukan kesalahan yang sama sekali tidak ia sadari. Maka sang gubernur memerintahkan beberapa pengawal untuk menjemput paksa Abu Nawas di rumahnya. "Tuan Abu, Anda diperintah untuk menghadap Tuan Gubernur," kata salah satu pengawal. "Iya, nanti saya ke sana. Kalian pulanglah dulu," balas Abu Nawas. Para pengawal pun lantas meninggalkan rumahnya. Dalam hati Abu Nawas berkata, "Sang gubernur pasti akan menghukum saya, dan tidak ada gunanya tergesa-gesa memenuhi undangan tersebut." Setelah beberapa hari lamanya, Abu Nawas tak kunjung datang menghadap. "Kurang ajar Abu Nawas, dia berani mangkir dari panggilanku," kata sang gubernur merasa geram. Ia pun kemudian mengirim satu peleton pengawal untuk mengundang Abu Nawas. Tetapi lagi-lagi Abu Nawas berkata kepada mereka, Baiklah, saya akan segera datang. Kalian pulanglah dulu." Namun setelah itu, Abu Nawas tidak juga datang ke istana sang gubernur. Sang gubernur pun menjadi tidak sabar. Ia lantas memerintahkan kepada para pengawal agar mempersiapkan kudanya. Sang gubernur segera naik ke atas kuda dan memacu kudanya menuju rumah Abu Nawas. Sesampainya di depan rumah Abu Nawas, sang gubernur berteriak memanggilnya. "Hei Abu Nawas, keluarlah atau aku dobrak pintu rumahmu." Abu Nawas pun sempat terkejut karena kali ini yang datang adalah gubernurnya langsung. Sebelum membukakan pintu, Abu Nawas mengenakan sorban yang sangat besar. Ia pun keluar dan menghampiri sang gubernur yang tengah duduk di atas kudanya. Melihat penampilan Abu Nawas yang mengerikan itu, membuat kuda yang ditunggangi sang gubernur ketakutan, sehingga hewan itu melompat tinggi-tinggi, dan gubernur pun jatuh terpental dari punggungnya. Sang gubernur semakin bertambah emosi. Ia segera memerintahkan pengawal untuk menangkap Abu Nawas. Setelah ia ditangkap, Abu Nawas dibawa ke sebuah tiang gantungan. "Kemana kalian akan membawaku?" tanya Abu Nawas. Salah satu pengawal menjawab, "Kamu akan digantung Abu Nawas, ini perintah dari Tuan Gubernur." Bukannya gentar, Abu Nawas malah berkata, "Coba kalian tanyakan kepada si gendeng kurang ajar itu. Aku ingin tahu kenapa aku mesti digantung dan apa salahku."
Para pengawal itu pun pergi menemui sang gubernur dan menyampaikan apa yang dikatakan Abu Nawas. Karena sebelumnya tak pernah ada yang berani memakinya, sang gubernur pun terkesan akan keberanian Abu Nawas. "Bawa dia kemari," perintah sang gubernur. Abu Nawas pun lalu dibawa ke hadapan sang gubernur. "Hei Abu Nawas, berani benar kamu memaki saya?" tanya sang gubernur. "Karena Tuan menghukum saya tanpa memberitahu apa kesalahan saya," jawab Abu Nawas. "Karena kamu telah membawa nasib buruk bagiku," balas sang gubernur. "Siapa yang menyebabkan nasib buruk, saya atau Tuan? Justru Tuanlah yang membawa nasib buruk bagi saya, sebab saya ini akan dihukum gantung. Apabila aku yang membawa nasib buruk, tentunya sewaktu Tuan jatuh dari kuda, kepala Tuan pasti akan pecah dan mati," ujar Abu Nawas. Mendengar alasan tersebut, sang gubernur berpendapat bahwa alasan Abu Nawas bisa diterima, dan ia pun memutuskan untuk membebaskannya. Di suatu pagi yang cerah, Abu Nawas tampak duduk santai di depan rumahnya. Lama-kelamaan akhirnya ia pun merasa jenuh. Dan untuk menghilangkan rasa jenuhnya, ia memutuskan pergi ke warung untuk nongkrong bersama kawan-kawannya. Akan tetapi, setibanya di warung ternyata masih sepi. Karena tak ada seorang pun di situ, Abu Nawas lalu memilih untuk jalan-jalan ke pasar. Sesampainya di pasar, Abu Nawas berjalan ke sana kemari hingga sampailah ia ke pasar hewan. Di situ Abu Nawas melihat ada seekor keledai yang tampak kesakitan. Karena merasa kasihan, ia berniat membeli keledai tersebut. Maka Abu Nawas pun menghampiri penjualnya. Setelah transaksi selesai, Abu Nawas lalu mengikat tali pada leher si keledai dan menariknya untuk dibawa pulang. Saat Abu Nawas di tengah perjalanan, ternyata ia telah diawasi oleh 2 orang pencuri. Abu Nawas tak menyadari kalau dirinya sedang diikuti oleh kedua pencuri tersebut. Mereka berdua berjalan tepat di belakang Abu Nawas. Lalu ketika Abu Nawas sedang lengah, salah satu pencuri dengan perlahan melepas tali yang mengikat leher keledai dan memasangkan talinya ke leher pencuri itu sendiri. Sementara kawan pencuri satunya mengambil si keledai dan membawanya lari. Setelah sampai di rumah, Abu Nawas menoleh ke belakang untuk melihat keledainya. Abu Nawas langsung kaget dan terkejut karena keledai yang dibawanya berubah menjadi manusia dengan kepala terikat. Dengan terheran-heran Abu Nawas pun bertanya kepadanya, "Kamu ini siapa?" Dengan berpura-pura menangis, orang itu menjawab, "Wahai Tuan, aku adalah orang yang bodoh yang telah dimurkai oleh ibuku. Beliau telah mendoakanku agar Allah mengubahku menjadi seekor keledai. Dan doa beliau pun dikabulkan oleh Allah. Kemudian mereka menjualku di pasar. Namun berkat barokah tanganmu, tentu aku dapat berubah kembali menjadi manusia seperti semula." Pencuri itu pun lalu mendekat dan mencium tangan Abu Nawas, seraya mengucapkan terima kasih dan minta didoakan. Entah kenapa kali ini Abu Nawas bisa dengan mudahnya percaya atas perkataan si pencuri tersebut. Bahkan ia menasehati agar jangan lagi mengulangi kesalahannya dan senantiasa untuk berbakti kepada orang tuanya. Abu Nawas pun lalu melepaskan pencuri tersebut. Hari berikutnya, Abu Nawas kembali jalan-jalan di pasar. Dan ketika sampai di pasar hewan, tiba-tiba ia melihat keledainya yang dibelinya tempo hari. Dengan cepat Abu Nawas mendatangi keledai tersebut dan membisikkan ke telinganya, "Wahai pria kurang ajar, kamu tidak mendengarkan nasihatku, sehingga ibumu murka lagi padamu dan kembali mengutukmu menjadi keledai.
Kali ini aku tidak akan membelimu, ujar Abu Nawas geram dan meninggalkannya. Meskipun sudah diperingatkan berkali-kali oleh Abu Nawas, Abu Jahil masih saja tidak menghilangkan kebiasaan buruknya. Kebiasaan buruknya tersebut adalah minum minuman arak. Menurut anggapan Abu Jahil, minum minuman arak tak ubahnya seperti makan buah anggur. Tak perlu disalahkan apalagi menghukuminya haram, sebab minuman arak terbuat dari buah anggur. Suatu hari, ketika Abu Nawas hendak ke masjid, ia kembali mendapati Abu Jahil sedang mabuk-mabukan di pinggir jalan. Kebetulan saat itu melintas para prajurit istana tengah berpatroli. Mereka pun segera menangkap Abu Jahil dan dibawa ke istana untuk mendapat hukuman. "Hei Abu Jahil, kamu tidak ada kapok-kapoknya, selalu saja bikin kesalahan yang sama," bentak Baginda Raja. "Memangnya ada yang salah dengan perbuatan saya?" protes Abu Jahil. "Mabuk minuman keras di pinggir jalan kau bilang tidak salah. Secara hukum agama saja sudah diharamkan, masih saja mengaku tidak salah," hardik Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, sebelumnya izinkan saya membela diri," pinta Abu Jahil. "Silakan, apa pembelaanmu?" kata Baginda Raja. "Saya akan membuktikan kalau minuman arak itu halal. Paduka tentunya sudah tahu, pembuatan minuman arak dari buah anggur dicampur air yang dikeringkan di bawah sinar matahari. Sekarang saya mau bertanya, apakah haram memakan buah anggur?" tanya Abu Jahil. "Itu tidak haram," jawab Baginda Raja. "Apakah haram jika setelah makan anggur kemudian minum air?" tanya Abu Jahil. "Itu juga tidak haram," jawab Baginda Raja. "Terus bagaimana jika setelah saya makan anggur dan minum air, lalu saya duduk di bawah sinar matahari?" tanya Abu Jahil. "Itu juga tidak ada masalah," jawab Baginda Raja. Bila demikian, ketika adonan buah anggur dan air dijemur bawah terik matahari, bagaimana ini bisa menjadi haram? Padahal tidak ada bedanya dengan yang tadi saya katakan, tutur Abu Jahil. Mendengar hal itu, Baginda Raja hanya terdiam. Ia bingung harus berkata apa. "Iya, tapi kan dalam ajaran agama kita mengharamkan minuman keras," ujar Baginda Raja. "Jangan bicara soal hukum agama Paduka, kita pakai logika saja," balas Abu Jahil. Untuk kedua kalinya Baginda Raja tak bisa berkutik. Kemudian terlintas di benaknya untuk meminta bantuan Abu Nawas. "Baiklah Abu Jahil, sebelum aku memutuskan kamu salah atau tidak, aku akan panggil Abu Nawas kemari," kata Baginda Raja. Maka beberapa pengawal istana diperintahkan Baginda Raja untuk menjemput Abu Nawas. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. "Ada apa Paduka? Kenapa Paduka terlihat kebingungan?" tanya Abu Nawas. Baginda Raja pun lalu memberitahu tentang masalah yang sedang dihadapinya. "Oh, kalau itu sih gampang Paduka," saut Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas menghampiri Abu Jahil dan meminta dia untuk mengulangi pertanyaannya. Dengan penuh percaya diri, Abu Jahil mulai bertanya, "Begini Abu Nawas, tentu kamu sudah tahu pembuatan minuman arak terbuat dari buah anggur yang dicampur air, kemudian dikeringkan di bawah sinar matahari. Sekarang saya mau bertanya, apakah haram saya memakan buah anggur?" tanya Abu Jahil. "Tidak haram," jawab Abu Nawas. "Apakah haram jika setelah makan anggur kemudian minum air?" tanya Abu Jahil. "Itu juga tidak haram," jawab Abu Nawas. "Baiklah,
Terus bagaimana jika setelah saya makan anggur dan minum air, lalu saya duduk di bawah sinar matahari? Tanya Abu Jahil kembali. Tidak ada masalah, jawab Abu Nawas. Bila demikian, ketika adonan buah anggur dan air dijemur di bawah terik matahari, bagaimana ini bisa menjadi haram? Padahal tidak ada bedanya dengan yang tadi saya katakan, ujar Abu Jahil. Wahai Abu Jahil, sebelum aku menjawab pertanyaanmu, aku akan tanya terlebih dahulu. Jika segenggam tanah aku lemparkan di rambut kepalamu, apakah itu berbahaya? Tanya Abu Nawas. Tentu saja tidak, jawab Abu Jahil. Lalu tanah yang ada di rambutmu aku siram dengan air, apakah sakit? Tanya Abu Nawas lagi. Tentu saja tidak, Abu Nawas, jawab Abu Jahil. Baik, setelah apa yang menimpamu, kemudian kamu berjemur di bawah sinar matahari, apakah itu akan membuatmu sakit juga? Tanya Abu Nawas. Itu juga tidak, jawab Abu Jahil. Sekarang begini Abu Jahil, jika aku mengolah segenggam tanah dicampur air, lalu aku jemur di bawah sinar matahari hingga menjadi batu bata, kemudian aku lemparkan di kepalamu, apakah terasa sakit? Tentu saja sakit Abu Nawas, dan itu bisa menyebabkan pendarahan, jawab Abu Jahil. Nah, jadi kesimpulannya adalah adonan tanah dan air yang menjadi batu bata bisa melukai manusia. Demikian pula dengan adonan buah anggur dan air yang kemudian menjadi minuman keras. Itu bisa menjadikannya banyak masalah dan adalah wajib menghukum peminumnya, terang Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, Abu Jahil tak mampu mendebatnya. Sementara Baginda Raja memuji kecerdasan Abu Nawas. Bagaimana Abu Jahil? Apakah kamu masih mau mengelak? Tanya Baginda Raja. Abu Jahil hanya terdiam. Ia pun akhirnya dimasukkan ke dalam penjara untuk menjalani hukuman. Pernah suatu kali, ada seorang yang merasa paling pandai berargumen ingin mengajak debat Abu Nawas. Saking hobinya berdebat dengan orang-orang, apapun topik pembicaraannya selalu saja dijadikan bahan perdebatan. Hingga pada suatu ketika, ia melihat Abu Nawas sedang nongkrong sendirian di warung. Orang tersebut langsung menghampiri Abu Nawas dengan tujuan ingin mengajaknya berdebat. Tanpa basa-basi, orang itu langsung berkata, "Wahai Abu Nawas, menurutmu nasib itu apa?" Abu Nawas menjawab, "Nasib hanyalah dugaan-dugaan semata." "Kenapa bisa begitu Abu Nawas?" tanya orang itu heran. "Begini, engkau menganggap bahwa segalanya akan berjalan baik, tetapi kenyataannya tidak begitu. Nah, itu yang disebut nasib buruk. Atau engkau punya dugaan bahwa hal-hal tertentu akan menjadi buruk, tetapi nyatanya tidak terjadi. Itu namanya nasib baik. Dan apabila engkau punya dugaan bahwa sesuatu akan terjadi atau tidak terjadi, kemudian engkau kehilangan firasat atas apa yang akan terjadi, dan akhirnya engkau beranggapan bahwa masa depan tidak dapat ditebak ketika engkau terperangkap di dalamnya, maka engkau namakan itu nasib." Mendengar penjelasan Abu Nawas yang agak jelimet, orang itu pun hanya bengong. Ia pun mengurungkan niatnya untuk mengajak berdebat dan berlalu meninggalkan Abu Nawas. Dikisahkan, ada seorang pemuda yang tidak mempercayai adanya alam akhirat. Menurutnya itu hanyalah sebuah omong kosong. Si pemuda sangat berhasrat sekali
ingin mengajak debat siapa saja yang meyakini adanya alam akhirat. Hingga pada suatu ketika, saat si pemuda nongkrong di warung, ia melihat Abu Nawas tengah duduk bersama kawan-kawannya. Kala itu, Abu Nawas sedang menjelaskan betapa pedihnya siksa kubur, terutama bagi orang-orang kafir yang tidak mempercayai Allah dan Rasul-Nya. "Wahai Abu Nawas, jadi orang kafir ketika di alam kubur, dia langsung mendapatkan siksaan?" tanya salah satu kawannya. "Benar, orang tersebut langsung mendapatkan siksa," jawab Abu Nawas. Mendengar percakapan Abu Nawas dan kawan-kawannya, si pemuda merasa penasaran. "Apa benar yang dikatakan Abu Nawas? Saya ingin membuktikannya," kata si pemuda dalam hati. Ia pun segera meninggalkan warung dan pergi menuju pemakaman orang kafir. Sesampainya di sana, si pemuda mendekati salah satu makam dan menempelkan telinganya ke tanah kuburan. Namun setelah sekian lama, si pemuda tak mendengar apapun. Dasar Abu Nawas, ia pandai sekali berdusta. Pantesan ia banyak disukai orang, bualannya terdengar sangat meyakinkan, batin si pemuda. Di saat itulah terbesit niat untuk mempermalukan Abu Nawas. "Ini saat yang tepat untuk mengajaknya berdebat. Akan aku permalukan dia di depan orang-orang," ucap si pemuda. Maka ia pun langsung beranjak dari pemakaman dan kembali menuju warung untuk menemui Abu Nawas dan kawan-kawannya. Setelah tiba di hadapan Abu Nawas, si pemuda berkata, "Hei Abu Nawas, barusan aku dari kuburan orang kafir. Kau bilang katanya orang kafir di alam kubur mereka disiksa oleh malaikat, tapi aku sama sekali tidak mendengar apapun. Tidak ada suara tangisan ataupun jeritan. Ceritamu tentang siksa kubur hanyalah dongeng semata, Abu Nawas, tidak bisa dibuktikan." Mendengar perkataan si pemuda yang tiba-tiba sempat membuat Abu Nawas terkejut. "Wahai anak muda, kemarilah, duduklah bersama kami. Biar nanti saya jelaskan," ajak Abu Nawas sambil tersenyum. Si pemuda pun mendekati Abu Nawas dan duduk tepat di sampingnya. "Jadi kamu tidak percaya adanya akhirat?" tanya Abu Nawas. "Aku sama sekali tidak percaya. Coba buktikan kalau akhirat itu ada," tantang si pemuda. "Jadi kamu juga tidak percaya dengan adanya siksa kubur?" tanya Abu Nawas kembali. "Tentu saja aku tidak percaya. Kan tadi sudah aku bilang, aku barusan dari kuburan orang kafir yang katanya sedang disiksa. Tapi sama sekali aku tidak mendengar teriakan mereka," jawab si pemuda. "Wahai anak muda, ada yang perlu kamu ketahui, bahwa antara alam dunia, alam kubur, dan alam akhirat itu dimensinya berbeda-beda. Tidak mungkin bergabung menjadi satu," terang Abu Nawas. "Itu sih hanya alasanmu saja, Abu Nawas, karena kamu tidak bisa membuktikan ucapanmu," balas si pemuda. "Baiklah, saya akan bertanya kepadamu. Apakah kamu pernah tidur di samping kawanmu? Dan dalam tidurmu kamu memimpikan sesuatu?" tanya Abu Nawas. "Ya, saya pernah. Memangnya kenapa?" jawab si pemuda. "Ketika kamu bermimpi sesuatu yang menakutkan, misalnya kamu dikejar oleh ular raksasa, saat itu kamu sangat ketakutan, bahkan sampai teriak minta tolong sambil berlari dengan sekencang-kencangnya. Apakah kawanmu yang sedang duduk di sampingmu mendengar teriakanmu? Apakah kawanmu bisa mengetahui kalau kamu sedang merasakan ketakutan yang amat sangat? Justru yang kawanmu tahu ketika melihatmu, dia menganggap kamu sedang tertidur pulas. Padahal waktu itu kamu sedang ketakutan dan butuh pertolongan. Itulah contoh gambaran saat kamu mendatangi kuburan orang kafir. Yang kamu lihat mereka terlihat begitu tenang. Padahal mereka sedang mengalami siksaan yang begitu dahsyat," kata Abu Nawas menjelaskan. Mendengar hal itu, si pemuda pun hanya terdiam. Dalam hati ia membenarkan apa yang diterangkan oleh Abu Nawas.
Dikisahkan Abu Nawas mempunyai tetangga baru, di mana tetangganya itu di halaman rumahnya terdapat pohon apel. Namun, yang membuat Abu Nawas kaget, ternyata tetangganya adalah penganut aliran lain, yaitu sebagai pemuja pohon. Setiap pagi dan sore, tetangganya tersebut memberikan sesajen makanan kepada pohon apel yang ada di halaman rumahnya. Suatu hari, saat Abu Nawas pulang dari masjid, ia merasakan keinginan untuk memakan buah apel. Tapi sayangnya, ia tidak punya uang untuk membelinya. Sedangkan kalau ia minta kepada tetangganya itu suatu hal yang mustahil, karena pohon apel tersebut dijadikan sesembahan oleh tetangganya. Dan saat ia melintas di depan rumah tetangganya tersebut, kebetulan tetangganya itu sedang memberikan sesajen makanan. Abu Nawas yang terkenal dengan sifat konyolnya segera menghampiri tetangganya tersebut. "Wahai kawan, pohonmu ini benar-benar tampak sangat lemas. Aku yakin pohon ini pasti sangat lapar," ujar Abu Nawas sambil memandangi pohon apel. Mendengar ucapan Abu Nawas, tetangganya kebingungan dan heran. "Hei Abu Nawas, bagaimana mungkin pohon bisa merasakan lapar? Dari mana kau tahu?" tanya tetangganya. "Tentu saja aku tahu. Bukankah selama ini sesajen yang kau berikan tidak pernah ia makan? Dan lihatlah, ada buah apel yang seharusnya dipetik namun tetap tergantung di sana. Pohon ini pasti merasakan kelaparan karena tidak ada yang memetik buah itu," ujar Abu Nawas. Tetangganya tersebut tertegun dengan jawaban Abu Nawas. Ia pun segera memetik buah apel yang sudah matang, lalu memberikannya kepada Abu Nawas. Setelah mendapatkan buah apel, Abu Nawas langsung membawanya pulang sambil tertawa terpingkal-pingkal. Abu Nawas dan anak nakal. Cerita Abu Nawas kali ini berawal dari suatu hari Baginda Raja kedatangan sahabatnya yang merupakan raja dari negeri seberang. Sahabatnya itu mengeluhkan perilaku putranya. Sang raja negeri seberang menceritakan bahwa anaknya sangat malas dan enggan disuruh belajar. Lalu yang lebih parah lagi, si anak bandelnya kelewat batas. Ia lebih suka melalui waktunya untuk bermain dan tidur. Manakala setiap kali sang raja mendatangkan guru untuk mengajari, si anak malah menertawakannya, bahkan seringkali dilecehkan dan diabaikan. Hal ini membuat guru-guru yang mengajar memilih berhenti. Mereka tidak mampu menghadapi sifat putra raja negeri seberang yang nakal tersebut. Padahal sang raja berharap kelak putranya sanggup mewarisi kerajaan untuk generasi berikutnya. Kenapa tidak petitipkan saja kepada Abu Nawas? Biarkan dia mendidik anakmu dengan caranya, tutur Baginda Raja menyarankan. "Abu Nawas? Siapa itu Abu Nawas?" tanya sang raja negeri seberang. "Dia itu ulama sufi yang terkenal cerdik dan pandai di kota Baghdad," jawab Baginda Raja. "Oh, baiklah, akan aku coba. Minggu depan aku ajak putraku kemari," balas raja negeri seberang. Beberapa minggu kemudian, dengan diantar Baginda Raja, raja negeri seberang tersebut membawa putranya ke rumah Abu Nawas. Melihat kedatangan tamu seorang raja, tentu saja membuat Abu Nawas sangat terkejut. "Ampun Paduka yang mulia, ada gerangan apa? Tiba-tiba Paduka datang kemari?" tanya Abu Nawas. Baginda Raja lalu mengungkapkan maksud kedatangannya. Ia hendak menitipkan putra sahabatnya kepada Abu Nawas untuk diajari ilmu agama dan kedisiplinan. "Wahai Abu Nawas,
Ajarkan anakku ilmu agama dan didiklah dia supaya disiplin, pinta sahabat Baginda Raja. Saya bersedia, tapi saya akan mendidiknya dengan cara saya, dan Paduka tidak boleh sakit hati, balas Abu Nawas. Baik Abu Nawas, semuanya aku serahkan kepadamu, ujar sahabat Baginda Raja. Singkat cerita, pulanglah Baginda Raja dan sahabatnya. Baru saja ditinggal orang tuanya, si anak membuat ulah di rumah Abu Nawas. Ia dengan beraninya membentak Abu Nawas saat meminta diambilkan air minum. Awalnya Abu Nawas menanggapi dengan senyum. Ia selalu menuruti kemauan si anak tersebut. Hingga pada suatu hari, tiba-tiba Abu Nawas memukul si anak cukup keras, padahal tidak melakukan kesalahan apapun. Sejak saat itulah si anak menjadi takut kepada Abu Nawas. Sifatnya yang bandel dan suka malas-malasan mendadak berubah menjadi penurut serta rajin. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian orang tuanya datang untuk menjemput sang putra mahkota. Si anak ini menjadi pribadi yang sopan. Dia juga cerdas dan cepat menguasai berbagai ilmu agama yang diajarkan Abu Nawas. Melihat perubahan pada diri anaknya, sang raja negeri seberang menjadi senang dan bahagia. Seiring berjalannya waktu, si anak yang sudah menginjak dewasa dinobatkan sebagai raja untuk menggantikan posisi ayahnya. Berkat kecerdasan dan kedisiplinannya, dia menjadi raja yang gagah dan berwibawa. Suatu hari dia teringat dengan Abu Nawas, sosok guru yang telah mendidiknya. Ia pun berencana untuk menemuinya dengan didampingi pasukan kerajaan. Pemuda yang kini sudah menjadi raja itu pun berangkat menuju rumah Abu Nawas. Setibanya di sana, dia langsung disambut hangat dan dipersilakan masuk oleh Abu Nawas. Setelah cukup lama berbincang-bincang, ia lalu bertanya kepada Abu Nawas, "Guru, aku mau bertanya, masih ingatkah suatu hari guru memukulku? Padahal aku tidak bersalah waktu itu. Atas dasar apa guru melakukannya?" Sekian tahun lamanya ternyata sang murid masih menyimpan pertanyaan tentang kenangan pahit dari sang guru. Mendengar pertanyaan tersebut, Abu Nawas menjawabnya dengan tersenyum. "Aku sudah lama menunggu datangnya hari ini ketika kamu bertanya tentang pukulan itu. Sekarang kamu tahu bahwa pukulan kezaliman itu membuatmu tidak bisa melupakannya begitu saja, kan? Ia terus mengganggumu setiap waktu. Maka ini adalah pelajaran untukmu di hari ketika kamu menjadi pemimpin seperti sekarang. Jangan pernah sekalipun menzalimi masyarakatmu, karena mereka tidak pernah bisa tidur dan tak pernah bisa lupa pahitnya kezaliman," terangnya. Setelah mendapat penjelasan dari Abu Nawas, sang raja yang baru itu merasa puas. Ia mendapat wejangan yang sangat berharga. Abu Nawas dan kabar besok kiamat. Diceritakan, Abu Nawas memiliki hewan peliharaan. Di samping memiliki keledai sebagai tunggangannya, ia juga memelihara seekor kambing yang sangat gemuk dan besar. Tak pernah terlintas di benak Abu Nawas untuk menyembelihnya. Ia lebih menyukai kambingnya sebagai hewan peliharaan. Pada suatu hari, kawan-kawan Abu Nawas datang berkunjung ke rumahnya. Saat memasuki halaman rumah, mereka melihat kambing peliharaan Abu Nawas yang diikat di samping rumah. Abu Nawas menyambut hangat kawan-kawannya itu, dan setelah mengobrol, salah satu kawannya berkata kepada Abu Nawas, "Kambing punyamu hebat sekali Abu Nawas, gemuk dan sehat. Bagaimana kalau kita berpesta dan sembelih saja kambing itu?" usul kawan lainnya. "Ya, aku setuju. Dagingnya pasti enak dan lezat," timpal kawan satunya.
Mendengar perkataan teman-temannya, Abu Nawas mencoba mengelak. "Kambingku itu tidak terlalu gemuk, belum begitu besar," kata Abu Nawas beralasan. Bagaimanapun, Abu Nawas sangat menyayangi kambingnya. Ia tidak sampai hati kalau sampai disembelih. "Hei Abu Nawas, apa kamu tidak dengar kabar kalau besok akan kiamat? Kambingmu juga tidak akan bertambah gemuk," kata teman-temannya. "Ya Abu Nawas, besok akan kiamat, kita sembelih saja kambingnya," sahut yang lainnya. Mereka terus saja mendesak Abu Nawas agar bersedia kambing kesayangannya disembelih. Abu Nawas pun mulai kesal mendengar perkataan teman-temannya yang memaksa. "Baiklah, besok kita akan pesta di pantai. Daging kambingnya kita bakar dan kita makan sama-sama," tutur Abu Nawas. Keesokan harinya, Abu Nawas dan teman-temannya berangkat menuju sebuah pantai. Setibanya di sana, Abu Nawas berkata, "Kalian bersenang-senang saja dahulu, biar aku yang memasaknya." Mendengar itu, teman-temannya kegirangan dan mereka segera melepas baju untuk berenang di tepian pantai. Saat mereka tengah berenang, diam-diam Abu Nawas mengambil baju semua temannya. Abu Nawas pun mulai menyembelih kambing dan mengulitinya. Lalu ia membakar semua baju temannya untuk memanggang daging kambing tersebut. Selesai berenang, teman-temannya kebingungan mencari baju. "Hei Abu Nawas, kamu melihat baju kami tidak?" tanya temannya. "Oh iya, tadi aku waktu kesini lupa membawa kayu bakar. Sebagai gantinya, aku bakar baju kalian untuk memanggang daging kambing ini," ujar Abu Nawas. "Kamu gila ya Abu Nawas? Masa kami pulang dalam keadaan telanjang?" ucap mereka. "Percayalah padaku, kalian sudah tidak akan membutuhkan baju, karena kata kalian hari ini akan kiamat bukan?" timpal Abu Nawas. Teman-temannya hanya bisa bengong mendengar jawaban Abu Nawas. Mereka tak mungkin memarahi Abu Nawas, karena yang dilakukan Abu Nawas akibat perkataan mereka sendiri. Setelah selesai makan, mereka terpaksa pulang tanpa memakai baju. Dan di sepanjang perjalanan, mereka ditertawakan oleh para warga yang melihatnya. Abu Nawas mencari jarum yang hilang. Alkisah, pada suatu hari, Abu Nawas mencari sesuatu di halaman rumahnya yang penuh dengan pasir. Ternyata Abu Nawas mencari jarum. Tetangganya yang merasa kasihan ikut membantu Abu Nawas mencari jarum tersebut. Tetapi selama 1 jam lebih mereka mencari jarum tersebut tidak juga mereka temukan. Kemudian tetangganya bertanya kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, kira-kira di mana engkau menjatuhkan jarum itu?" tanya tetangga itu. "Jarumnya sih jatuh di dalam rumah," jawab Abu Nawas. "Loh, maksudnya bagaimana? Kalau jarum itu jatuh di dalam rumah, mengapa engkau mencarinya di luar rumah?" tanya tetangga tersebut keheranan. "Karena di dalam rumah tampak gelap, sedangkan di luar terang," jawab Abu Nawas tanpa dosa. Kisah ini selesai sampai di sini, singkat namun penuh makna. Ada yang memaknai jika mencari kebahagiaan di luar rumah itu tidak ada artinya, padahal kebahagiaan sesungguhnya ada di dalam rumah yang terkadang tak terlihat. Abu Nawas bikin utusan Baginda Raja tak bisa buang air besar. Sudah beberapa hari sosok Abu Nawas tidak hadir di istana. Hal tersebut kemudian membuat Baginda Raja sangat gundah. Baginda Raja ingin sosok Abu Nawas hadir untuk menghibur hati sang raja. Bukan tanpa usaha, Baginda Raja sudah beberapa kali memanggil Abu Nawas lewat para utusannya. Namun Abu Nawas belum juga menampakkan diri.
Setelah lama berpikir mencari cara agar Abu Nawas mau datang ke istana, Baginda Raja akhirnya menemukan ide yang bisa membuat Abu Nawas bisa hadir di istana. Raja kemudian memanggil 3 orang prajurit dan menyuruh mereka pergi ke rumah Abu Nawas agar buang air besar di tempat tidurnya. "Pengawal, pergilah ke rumah Abu Nawas dan beraklah di tempat tidurnya. Dan kalau kalian berhasil, maka masing-masing akan aku berikan uang 1000 dirham," ujar Baginda Raja. Tanpa pikir panjang, ketiga utusan Baginda Raja tersebut langsung menerima perintah sang raja. "Daulat Paduka," jawab ketiga prajurit tersebut secara bersamaan. Mereka pun langsung berangkat menuju rumah Abu Nawas sesuai perintah Baginda Raja. Sementara itu, duduk di sebelah raja ada Ki Patih yang mendengar obrolan rajanya dengan ketiga prajurit tersebut. Ki Patih yang mendengar raja memberikan tugas kepada 3 prajurit tersebut pun memberanikan diri untuk bertanya kepada sang raja. Ia merasa aneh dengan tugas yang diberikan Baginda Raja. "Maaf Paduka, bukankah tugas yang diberikan itu tampak aneh dan menghina?" tanya Patih. "Patih, memang benar, tapi itulah siasatku agar Abu Nawas segera hadir ke istana," jawab Baginda Raja. "Apakah gerangan rencana Baginda?" tanya Ki Patih belum paham. "Nanti kamu akan segera mengetahuinya. Sekarang kamu ikutilah ketiga anak buahmu itu dan intailah mereka, lalu sampaikan kepada Abu Nawas. Bila dia berhasil menggagalkan tugas pengawalnya, maka Abu Nawas akan aku beri uang 3000 dirham dan sekaligus ia boleh memukul utusanku itu," kata Baginda Raja. Prajurit tiba di rumah Abu Nawas. Dengan perasaan yang masih bingung, Patih segera melaksanakan perintah raja. Dia segera berkemas dan menuju ke rumah Abu Nawas. Para prajurit Baginda Raja yang sudah berangkat lebih dulu akhirnya tiba di rumah Abu Nawas. Tanpa basa-basi, ketiganya langsung mengetuk pintu rumah Abu Nawas. Tak lama setelah itu, Abu Nawas pun membukakan pintu dan bertemu ketiga utusan Baginda Raja. "Kami diutus oleh Baginda Raja untuk buang air besar di tempat tidurmu. Karena ini perintah raja, kamu tidak boleh menolak," kata salah satu prajurit. "Saya sama sekali tidak keberatan. Silahkan saja kalau kalian mampu melaksanakan perintah raja," jawab Abu Nawas dengan santai. "Betul?" tanya prajurit raja memastikan. "Ya, silahkan saja," sahut Abu Nawas. Abu Nawas mengawasi orang-orang itu beranjak ke tempat tidurnya dengan perasaan geram yang sudah ia tahan. Berak di tempat tidurku. Betul-betul kelewatan," gumam Abu Nawas dalam hati. Tak mau ranjang tidurnya dikotori, Abu Nawas memutar otaknya untuk mencari cara agar para utusan Baginda Raja tersebut mengurungkan niatnya. Setelah berpikir beberapa saat, Abu Nawas akhirnya menemukan cara untuk menggagalkan tugas para utusan tersebut. Pada saat utusan itu hendak bersiap-siap buang air besar, mendadak Abu Nawas berkata di balik jendela kamar, "Hei para utusan raja, ada yang lupa saya sampaikan kepada kalian," kata Abu Nawas. "Apa itu?" tanya salah satu utusan raja. "Saya ingatkan supaya kalian jangan melebihi perintah Baginda Raja. Jika kalian melanggar, saya akan pukul kalian dengan sebuah pentungan besar, dan setelah itu saya akan laporkan kepada Baginda bahwa kalian melanggar perintahnya," jelas Abu Nawas. Dengan cekatan, Abu Nawas segera mengambil sebatang kayu besar yang ada di dapur rumahnya. Abu Nawas kemudian berlari kembali ke kamarnya dengan membawa pentungan kayu besar yang ia ambil di dapur rumahnya. "Hei, apa maksudmu tadi Abu Nawas?" tanya salah satu utusan. "Ingat, perintah raja hanya buang air besar saja dan tidak boleh lebih dari itu," jawab Abu Nawas. "Ya, benar," jawab utusan raja.
Aku ulangi lagi, hanya buang air besar saja, tidak boleh lebih. Ingat, tidak boleh kencing, tidak boleh buka celana, tidak boleh cebok, hanya buang air besar saja, tegas Abu Nawas. Mana mungkin? Itu tidak mungkin, kami juga harus buka celana dan kencing, jawab salah satu utusan. Aku akan pukul kalian sekeras-kerasnya jika kalian melanggar perintah raja, sahut Abu Nawas. Ketiga utusan baginda raja tersebut hanya bisa saling pandang kebingungan dengan ucapan Abu Nawas. Di tengah kebingungan tersebut, tiba-tiba ada suara memanggil Abu Nawas. Rupanya suara tersebut datang dari Ki Patih yang memang diutus baginda raja untuk mengawasi ketiga utusannya. Melihat keberadaan Ki Patih, Abu Nawas dan ketiga utusan raja segera berkumpul untuk menemui suara tersebut. Aku sudah mendengar perdebatan kalian. Baginda raja memang memerintahkan para utusan untuk berak di tempat tidurmu. Jika 3 orang ini sanggup, mereka masing-masing akan mendapatkan 1000 dirham. Jika mereka gagal, maka mereka boleh engkau pukul sesuka hatimu, kata Ki Patih. Oh, begitu. Lalu hadiah dari baginda untukku berapa, tuanku? Tanya Abu Nawas. Sekarang juga engkau boleh menghadap baginda raja untuk menerima 3000 dirham, jawab Ki Patih. Mendengar jawaban Ki Patih, Abu Nawas dibuat kaget serta gembira. Sebelum menghadap baginda raja, Abu Nawas kembali mengambil pentungannya lalu mengejar ketiga utusan raja yang hampir buang air besar di ranjangnya. Ketiga utusan tersebut lari terbirit-birit. Ki Patih dan Abu Nawas dibuat tertawa terpingkal-pingkal dengan tingkah ketiga utusan tersebut. Abu Nawas, baginda raja sangat yakin engkau dapat mengatasi masalah ini. Baginda memang menginginkan kehadiranmu di istana untuk menghibur hatinya yang saat ini sedang gundah gulana, jelas Ki Patih. Abu Nawas menyetujui perintah Ki Patih. Dan mereka segera berangkat menuju istana untuk menemui baginda raja serta mengambil hadiah 3000 dirham. Abu Nawas bisa tahu warna angin. Baginda raja menunjuk kawannya untuk menjabat sebagai gubernur di kota tempat tinggal Abu Nawas. Tapi sayangnya orang yang ditunjuk ini menyalahgunakan jabatannya. Ia sewenang-wenang memerintahkan para prajurit menangkap para sastrawan yang dianggap pintar. Setelah beberapa sastrawan ditangkap, mereka dihadapkan kepada gubernur yang baru tersebut. Satu persatu di antara mereka ditanya oleh sang gubernur. Menurutmu aku gubernur yang adil atau zolim? Tanya sang gubernur kepada para sastrawan. Sastrawan pertama menjawab, Anda adalah gubernur yang zolim. Sang gubernur terperanjat dengan jawaban tersebut. Apa alasanmu? Tanya balik gubernur. Karena Anda telah menangkapi kami tanpa sebab. Prajurit, masukkan dia ke penjara. Besok dia akan dihukum mati, ucap sang gubernur. Sastrawan berikutnya dipanggil dan diberi pertanyaan yang sama. Menurutmu, aku gubernur yang adil atau zolim? Tanya gubernur. Tuanku adalah gubernur yang adil, jawab sastrawan kedua. Apa alasanmu? Tanya gubernur kembali. Karena tuanku sangat memperhatikan rakyat, jawab sastrawan tersebut. Kau pembohong. Prajurit, masukkan dia ke penjara. Besok dihukum mati, ujar gubernur. Begitulah seterusnya apabila dijawab adil atau zolim, sang gubernur tetap memberikan hukuman mati. Kemudian beberapa sastrawan yang belum tertangkap mendatangi rumah Abu Nawas. Tolonglah kami Abu Nawas, beberapa kawan kami dijatuhi hukuman mati, kata para sastrawan penuh khawatir. Abu Nawas pun terkejut mendengarnya. Kenapa gubernur melakukan itu? Bagaimana ceritanya? Tanyanya heran. Kami sendiri tidak tahu Abu Nawas. Tanpa sebab, gubernur yang baru itu menangkapi para sastrawan di kota kita. Lalu mereka ditanya satu persatu.
Apakah dia gubernur yang adil atau zolim? Bila jawabannya zolim, maka akan dihukum mati. Jika jawabannya adil, juga tetap dihukum mati, kata mereka menjelaskan. Pasti gubernur sakit, dia sudah tidak waras, ucap Abu Nawas. Itulah kenapa kami ke sini, Abu Nawas. Kami mendatangimu agar kau menyelamatkan kawan-kawan kami. Sebab rencananya besok mereka akan dihukum mati, ungkap para sastrawan. Baiklah, aku akan ke istana gubernur. Sekarang juga kalian pulanglah, ucap Abu Nawas. Sesampainya di sana, Abu Nawas langsung menghadap gubernur. Melihat kehadiran Abu Nawas, gubernur langsung emosi. Ngapain kau datang ke istanaku? Tanya dia. Aku mendengar kabar Anda menyuruh beberapa prajurit menangkapi para sastrawan pintar di kota ini. Tapi kenapa aku tidak ditangkap? Aku sangat tersinggung, jawab Abu Nawas. Oh, jadi kau menganggap dirimu bagian dari mereka? Tanya gubernur. Tentu saja, masyarakat di kota ini tahu siapa aku. Aku adalah sastrawan terpandai di kota ini, balas Abu Nawas. Baiklah, Algojo, tangkap Abu Nawas dan penggal lehernya, perintah gubernur. Tunggu dulu, sebelum leherku dipenggal, perintahkan Algojomu agar jangan sampai merusak rambutku. Sebab aku baru saja keluar dari tukang cukur, timpal Abu Nawas. Mendengar itu, gubernur langsung tertawa. Itulah jiwa kesatria yang aku kagumi darimu. Aku mengampunimu, Abu Nawas, kata gubernur. Bolehkah aku meminta satu permintaan? Tanya Abu Nawas. Apa permintaanmu? Katakan saja, jawab gubernur. Aku juga minta pengampunan untuk kawan-kawanku, pinta Abu Nawas. Sejenak gubernur terdiam lalu berkata kepada Abu Nawas, aku akan mengabulkan permintaanmu, tapi ada syaratnya. Kau harus bisa menjawab 3 pertanyaanku. Baik gubernur, aku siap menjawabnya, sahut Abu Nawas. Menurutmu, aku gubernur yang adil atau zolim? Tanya dia. Tuan bukan gubernur yang adil, bukan pula gubernur yang zolim. Orang-orang yang zolim itu adalah kita, sedangkan Tuan adalah pedang keadilan yang membalas kezaliman, jawab Abu Nawas. Luar biasa, jawabanmu sungguh menakjubkan Abu Nawas, ujar sang gubernur. Sekarang pertanyaan kedua. Mana yang lebih bermanfaat, matahari atau bulan? Tanya gubernur. Matahari terbit di siang hari bersamaan dengan terangnya dunia. Maka menurutku matahari kurang bermanfaat. Sementara bulan terbit di waktu malam yang menerangi dunia dan menjadikannya seperti siang. Maka menurutku manfaat bulan lebih besar, ujar Abu Nawas. Gubernur pun tertawa dengan jawaban Abu Nawas. Memang nyeleneh tapi masuk akal. Baiklah Abu Nawas, sekarang pertanyaan terakhir. Menurutmu warna angin itu apa? Tanyanya. Warna angin itu merah, jawab Abu Nawas dengan enteng. Apa alasanmu? Tanya gubernur lagi. Kalau kita masuk angin, lalu badan dikerok, pasti akan muncul warna merah di badan. Itu menunjukkan kalau anginnya sedang keluar. Berarti warna angin adalah merah, jawab Abu Nawas menerangkan. Untuk kedua kalinya gubernur dibuat tertawa terpingkal-pingkal. Kamu memang cerdik Abu Nawas. Kau mendapatkan apa yang kau inginkan. Ternyata apa yang dikatakan Baginda Raja tentangmu memang benar, tutur gubernur. Abu Nawas spontan kaget mendengar nama Baginda Raja disebut. Maksud Tuan bagaimana? Tanya Abu Nawas penasaran. Jadi begini, sebelum aku ditugaskan kemari, Baginda Raja memberitahu kalau di kota ini banyak sastrawan pintar, dan di antara sastrawan yang paling cerdik adalah kau. Aku berniat memanggil mereka untuk diberi hadiah. Tapi sebelumnya aku ingin mengerjai dulu. Ternyata kau malah datang untuk membantu mereka. Dan ini adalah suatu kesempatan bagiku untuk menguji kecerdasanmu, cerita gubernur. Jadi hukuman mati yang Tuan berikan hanya berpura-pura? Tanya Abu Nawas kaget. Benar Abu Nawas, aku hanya ingin mengerjai mereka sebelum memberikan hadiah, jawab gubernur. Abu Nawas pun terdiam sejenak.
Kurang ajar, ternyata aku masuk perangkapnya. Tunggu saja pembalasanku nanti, ungkapnya dalam hati. Alasan air laut rasanya asin. Suatu hari Baginda Raja merasa suntuk. Dia ingin keluar istana untuk menghilangkan rasa jenuhnya. Dia juga tidak ingin sendirian jalan-jalan. Karenanya Raja meminta pengawalnya memanggil Abu Nawas. Singkat cerita, Abu Nawas dan Baginda Raja memulai perjalanannya. Saat dalam perjalanan, Abu Nawas selalu bercerita yang membuat Baginda Raja terhibur. Ketika melintasi di tepi pantai, mereka berdua berhenti sejenak untuk beristirahat. Baginda Raja lalu membasuh muka dan tangannya dengan air laut. Langsung terbesit dalam benaknya akan sebuah pertanyaan. "Abu Nawas, menurutmu kenapa air laut itu asin?" tanya Baginda Raja. Mendengar pertanyaan dari rajanya, Abu Nawas pun menjawab, "Karena air laut tidak mengalir kemana-mana, Paduka, ia senantiasa di tempatnya. Nah, untuk mencegah air laut itu tidak busuk, para leluhur kita dulu memberinya garam. Itulah sebab air laut menjadi asin," jawab Abu Nawas. Mendengar penjelasan itu, Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal. Perjalanan mereka berdua pun akhirnya dilanjutkan. Tidak beberapa lama dari kejauhan, mereka berdua melihat sebuah benda berkilauan. "Benda apa itu, Abu Nawas? Ayo kita ke sana," ajak Baginda Raja. Abu Nawas bergegas melangkah mendahului Baginda Raja. Setelah benda itu diambil oleh Abu Nawas, ternyata hanya sebuah cermin. Abu Nawas pun segera membuangnya. Melihat hal itu, Baginda Raja terkejut. "Kenapa dibuang, Abu Nawas? Memangnya itu benda apa?" tanya Baginda Raja. "Benda yang sangat jelek, Paduka. Wajar saja kalau si pemilik membuangnya," jawab Abu Nawas. "Tapi benda itu terlihat berkilau dari jauh," ujar Baginda Raja. "Kalau Paduka tidak percaya, ambil saja sendiri," balas Abu Nawas. Karena penasaran, Baginda Raja segera memungut benda itu. Setelah diamati, ternyata itu hanyalah sebuah cermin. Baginda Raja lalu berkata, "Ini kan cermin, Abu Nawas. Kenapa kau bilang kalau benda ini sangat jelek?" tanya Baginda Raja. "Coba perhatikan baik-baik, pasti Paduka akan menemukan kejelekannya," ujar Abu Nawas. Baginda Raja kembali mengamati cermin tersebut. Di situ Baginda Raja tidak menemukan kejelekan. Yang ada hanya wajahnya sendiri di dalam cermin. "Nah, itu sudah tampak jeleknya. Ayo, lekas dibuang saja bendanya, Paduka," ucap Abu Nawas. Baginda Raja mulai memahami ucapan Abu Nawas. "Kurang ajar kamu, Abu Nawas," balasnya sambil tertawa. Abu Nawas dan buah anggur. Pada suatu hari, hakim di istana telah wafat karena suatu penyakit. Raja menyuruh orang yang dikenalnya menjadi hakim baru di istana. Semua orang mengira hakim tersebut akan kejam dan bengis kepada para rakyat. Tak lama kemudian, hakim baru datang ke istana. Beberapa rakyat yang melihat hal tersebut pun datang ke istana dengan membawakan buah sebagai tanda selamat. Hakim bertanya kepada seluruh rakyat yang datang, "Di mana Abu Nawas?" "Kami tidak tahu, Tuan Hakim," jawab salah satu rakyat. Kemudian, setelah selesai dari istana, beberapa orang memberitahu Abu Nawas mengenai hakim baru. Setelah mengetahui hal tersebut, Abu Nawas pergi ke istana dengan membawa buah-buahan di atas nampan. Sayangnya, ketika di jalan semua buahnya jatuh menggelinding. Abu Nawas berusaha mengambil semua buah-buahannya. Karena cukup kesal dan lelah, Abu Nawas memakan semua buah-buahan hingga tersisa 1 butir buah. 1 butir buah tersebut dibawanya ke istana.
dan hakim baru yang melihat Abu Nawas menyambutnya dengan hangat. Kemudian Abu Nawas mempersembahkan 1 butir buah yang dia bawa. Dengan hal itu, ternyata hakim malah senang. "Meskipun hadiahmu sederhana, kamu berhak menerima hadiah yang besar dariku," ucap hakim. Hakim kemudian meminta prajurit untuk memberikan 1 kantong uang yang banyak. Abu Nawas senang dengan pemberian hakim baru. Kemudian dia kembali pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Abu Nawas menceritakan semuanya kepada istrinya. Setelah diberitahu, istrinya menyarankan Abu Nawas untuk memberikan buah yang lebih banyak lagi kepada hakim agar mendapatkan uang yang banyak. Keesokan harinya, Abu Nawas membawa buah nanas di keranjang yang telah dia persiapkan. Saat di jalan, Abu Nawas bertemu dengan temannya. "Kamu mau kemana, Abu Nawas?" tanya temannya. "Aku mau ke istana bertemu dengan Tuan Hakim," jawab Abu Nawas. "Apakah nanas yang kau bawa itu untuk Tuan Hakim?" tanya temannya. "Ya, tentu," kata Abu Nawas. Teman Abu Nawas menyarankan dia untuk memberikan buah anggur saja agar lebih pantas diterima oleh hakim baru. Abu Nawas setuju dengan saran temannya. Kemudian dia pergi ke pasar untuk membeli anggur terbaik di sana. Akhirnya sampailah Abu Nawas ke istana dan hakim baru menyambutnya dengan hangat. Setelah mengetahui buah yang dibawa Abu Nawas, hakim sangatlah marah. "Kamu tahu kan, saya paling benci dengan buah anggur," ucapnya penuh dengan emosi. Kemudian hakim meminta prajurit untuk melempari buah anggur ke Abu Nawas. Ketika dilempari buah anggur, Abu Nawas malah berkata, "Alhamdulillah." Mendengar ucapan Abu Nawas berkali-kali, hakim merasa heran. Kemudian dia bertanya kepada Abu Nawas, "Abu Nawas, kenapa kamu terus mengucapkan Alhamdulillah ketika dilempari buah anggur?" tanya hakim. "Begini Tuan Hakim, awalnya aku ingin membawa 1 keranjang buah nanas untuk Tuan Hakim. Untungnya ada temanku yang menyarankan untuk membawa buah anggur saja. Bayangin coba kalau buah nanas yang dilemparkan bisa benjol kepala saya," jawab Abu Nawas cengengesan. Mendengar jawaban Abu Nawas, hakim terpingkal-pingkal mendengarnya. Kemudian dia diperbolehkan kembali pulang ke rumah. Abu Nawas mengambil mahkota dari surga. Dikisahkan, pada suatu hari Baginda Raja menyamar menjadi rakyat biasa. Beliau ingin menyaksikan kehidupan di luar istana tanpa sepengetahuan siapapun agar lebih leluasa bergerak. Baginda mulai keluar istana dengan pakaian yang amat sederhana, agar tidak terlihat seperti seorang raja oleh rakyatnya. Ketika raja sampai di sebuah perkampungan, beliau melihat beberapa orang berkumpul. Setelah Baginda mendekat, ternyata seorang ulama sedang menyampaikan kuliah tentang alam barzah. Kemudian ada pertanyaan dari seseorang yang datang dan bergabung di tempat itu. Ia bertanya kepada ulama tersebut, "Kami menyaksikan orang kafir pada suatu waktu dan mengintip kuburnya. Tetapi kami tidak mendengar mereka berteriak dan tidak pula melihat penyiksaan-penyiksaan yang katanya sedang dialaminya. Maka bagaimana cara membenarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang dilihat mata?" tanya orang itu. Ulama itu berpikir sejenak, kemudian ia berkata, "Untuk mengetahui yang demikian itu harus dengan panca indera yang lain. Ingatkah kamu dengan orang yang sedang tidur? Dia kadangkala bermimpi dalam tidurnya digigit ular, diganggu dan sebagainya. Ia juga merasa sakit dan takut ketika itu, bahkan memekik dan keringat bercucuran pada keningnya. Ia merasakan hal semacam itu seperti ketika tidak tidur. Sedangkan engkau yang duduk di dekatnya menyaksikan keadaannya seolah-olah tidak terjadi apa-apa.
Padahal apa yang dilihat serta dialaminya adalah dikelilingi ular-ular. Maka jika masalah mimpi yang remeh saja sudah tidak mampu mata lahir melihatnya, mungkinkah engkau bisa melihat apa yang terjadi di alam barzah? Kata sang ulama. Baginda Raja terkesan dengan penjelasan ulama itu. Lalu ulama itu melanjutkan kuliahnya tentang alam akhirat. Dikatakan bahwa di surga tersedia hal-hal yang amat disukai nafsu, termasuk benda-benda. Salah satu benda-benda itu adalah mahkota yang amat luar biasa indahnya. Tak ada yang lebih indah dari barang-barang di surga, karena barang-barang itu tercipta dari cahaya. Saking indahnya, maka satu mahkota jauh lebih bagus dari dunia dan isinya. Baginda makin terkesan. Beliau lalu pulang kembali ke istana. Baginda sudah tidak sabar ingin menguji kemampuan Abu Nawas. Baginda Raja memerintahkan menterinya untuk memanggil Abu Nawas ke hadapannya. Singkat cerita, Abu Nawas pun menghadap Baginda Raja. Aku menginginkan engkau sekarang juga berangkat ke surga. Kemudian bawakan aku sebuah mahkota surga yang katanya tercipta dari cahaya itu. Apakah engkau sanggup, Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Sanggup, Paduka yang mulia, kata Abu Nawas langsung menyanggupi apa yang mustahil dilaksanakan olehnya itu. Tetapi Baginda harus menyanggupi pula satu syarat yang akan hamba ajukan, kata Abu Nawas dengan percaya diri. Sebutkan syarat itu, kata Baginda Raja. Hamba mohon Baginda menyediakan pintunya agar hamba bisa memasukinya, kata Abu Nawas. Pintu apa? Tanya Baginda belum mengerti. Pintu alam akhirat, jawab Abu Nawas. Apa itu? Tanya Baginda ingin tahu. Kiamat, wahai Paduka yang mulia. Masing-masing alam mempunyai pintu. Pintu alam dunia adalah liang peranakan ibu. Pintu alam barzah adalah kematian. Dan pintu alam akhirat adalah kiamat. Jelas Abu Nawas kepada Baginda Raja. Surga berada di alam akhirat. Bila Baginda masih tetap menghendaki hamba mengambil sebuah mahkota di surga, maka dunia harus kiamat terlebih dahulu. Lanjut Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja terdiam. Di sela-sela kebingungan Baginda Raja, Abu Nawas bertanya lagi kepada Baginda Raja. Masihkah Baginda menginginkan mahkota dari surga? Tanya Abu Nawas. Baginda Raja tidak menjawab. Beliau diam 1000 bahasa. Sejenak kemudian Abu Nawas mohon diri karena Abu Nawas sudah tahu jawabannya. Tipu daya si pengemis dan saudagar kaya. Abu Nawas terlahir pada tahun 747 Masehi. Nama lengkapnya adalah Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakimi. Kepiawaian Abu Nawas dalam mencipta syair ketika itu nyaris tak tertandingi. Terbukti walaupun dalam keadaan mabuk, ia tetap mampu melahirkan mutiara-mutiara kata yang indah. Abu Nawas pun dikenal sebagai sosok sufi yang bijaksana dan kocak. Kisahnya lucu, mengocok perut, dan syarat akan suri tauladan. Al-Kisah, seorang saudagar kaya di Baghdad membuat sayembara berendam semalam di kolam air yang terkenal sangat dingin. Bagi siapa saja yang mampu berendam akan mendapat hadiah 10 dirham. Konon, banyak sekali yang mencoba dan hanya mampu bertahan sepertiga malam. Hingga datanglah seorang pengemis yang juga mencoba sayembara sang saudagar kaya. Singkat cerita, si pengemis pun hampir menyerah di tengah malam. Kemudian berdoalah si pengemis kepada Allah, dan ia pun tidak merasa kedinginan lagi.
Menjelang pagi, anak si pengemis mendatangi sang ayah karena khawatir dan menyalakan api di tepi kolam air, menemani si pengemis. Waktu sayembara pun berakhir. Pengemis bangkit dari kolam dan mendatangi sang saudagar kaya untuk meminta upahnya. Terjadilah perdebatan antara si pengemis dan sang saudagar. "Aku tidak mau membayar karena anakmu membuat api di tepi kolam. Kamu pasti tidak merasa kedinginan," ujar sang saudagar. "Panas api itu tidak sampai ke badan saya. Selain apinya jauh, saya kan berendam di dalam air. Bagaimana bisa api masuk ke dalam air?" sanggah si pengemis. Sang saudagar kaya bersikukuh tak ingin memberi hadiah. Lalu berceritalah si pengemis kisah pilunya kepada Abu Nawas. Abu Nawas mengatakan bahwa hadiah si pengemis akan datang esok hari. Keesokan harinya, Abu Nawas menyelenggarakan sebuah hajat dengan mengundang sang saudagar kaya tersebut bersama Baginda Raja beserta para petinggi istana. Tak ada suguhan yang tersaji di acara hajatan itu. Abu Nawas berkata pada sang raja bahwa masih sedang memasak nasi. Setelah tak sabar menunggu, akhirnya sang raja dan saudagar kaya menghampiri Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, mengapa kau mengipas-kipas api di bawah pohon?" tanya Baginda Raja. "Ya tuanku, hamba sedang memasak nasi," jawab Abu Nawas. Baginda Raja kebingungan bukan kepalang karena Abu Nawas memasak nasi tanpa periuk nasi di atas api. Abu Nawas mendongakkan kepala sembari memberitahu keberadaan periuk nasi di atas pohon yang jauh dari api. Abu Nawas pun menjelaskan kisah sang pengemis sebagai perbandingan atas apa yang dilakukannya, bahwa api tidak bisa menanak nasi dengan periuk di atas pohon. Demikian, api di tepi kolam tidak akan menghangatkan air kolam. Akhirnya Baginda Raja memerintahkan saudagar kaya tersebut memberi upah si pengemis sebesar 100 dirham.